warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Aris? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya, Pak. Bisa dibantu? Iya, ini kedatangan saya ke sini. Di sini saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pak Aris, mohon maaf mengganggu waktunya, tidak apa-apa ya Pak ya. Terima kasih. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kasus-kasus yang pernah Pak Aris hadapi selama menjadi kepala sekolah. Tentunya banyak sekali kasus ya Pak ya yang dihadapi sekolah. Untuk yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau itu bujukan moral? Iya, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lili bahwa dalam proses identifikasi itu memang menjadi kunci utama, karena sebuah kasus utamanya terkait dengan dilema etika, karena dilema etika itu antara satu masalah dengan masalah lain harus diputuskan dengan sesuatu yang agak berat hati, tetapi harus kita putuskan. Maka yang pertama kami lakukan itu identifikasi masalah dulu. Proses identifikasi itu menjadi poin penting bagi saya. Jadi kami mencari akar masalahnya di mana. Satu persatu kami urai dulu, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan itu betul-betul sesuai dengan apa yang kami harapkan. Seperti itu. Jadi kasusnya harus diuraikan lebih dahulu untuk keputusan yang terbaik seperti itu ya Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang ini terasa berat sekali Bu Lili, ketika sesuatu itu berhubungan dengan sesuatu yang benar dengan yang benar. Tetapi sekali lagi kita kembali ke fungsi utama dari pengambilan keputusan itu sendiri. Mana yang harus dipilih dan ditimbang betul-betul. Kalaupun harus saling berat, tapi kita mesti ada celah di mana yang harus kita prioritaskan dulu. Itu pasti ada. Sehingga tadi seperti yang saya sampaikan, kita perlu melakukan identifikasi dari awal, kemudian menelaah lagi, sehingga di dalam pengambilan keputusan meskipun sama-sama berat, tetapi harus tetap kita putuskan untuk masalah tersebut. Iya. Kemudian langkah-langkah apa yang atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Aris lakukan untuk menyelesaikan? Iya. Sesuai dengan saya sampaikan dari awal tadi bahwa langkah-langkah itu sama seperti penyelesaian masalah, tetap ada proses identifikasi, kemudian mencari akar masalahnya, sumber masalahnya, kemudian mencari titik-titik tertentu yang menurut saya mana yang menjadi akar dari masalah itu sendiri. Kemudian dari masalah itu kemudian kita olah lagi, data-data yang kita dapatkan kita olah kembali, sehingga pada nantinya berdasarkan apa yang kita sudah lakukan itu nanti bisa menghasilkan keputusan yang benar sesuai dengan prosedur yang kami lakukan itu. Berarti ini Pak Aris harus mencari fakta-faktanya dulu ya Bu ya. Iya Pak ya. Fakta-fakta yang sudah ada kemudian baru diidentifikasi betul untuk sekali. Jadi data-data dan fakta itu menjadi hal yang perlu sekali kita pegang dulu, sehingga jangan sampai kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan saja, bukan berdasarkan sebuah data yang kita miliki. Iya, bagus sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Aris anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus nilai kebajikan? Kalau yang paling efektif tentu tergantung akar masalahnya, Bu. Kalau memang masalah itu mengutamakan sesuatu yang harus saya ambil dengan efektivitas, ya saya ambil. Tapi kalau memang masalahnya memang tertentu, terkadang juga sebagai pemimpin juga nggak efektif juga, kan tidak semua keputusan harus efektif. Tetapi sebisa mungkin kita ambil seefektif mungkin. Jadi sekali lagi yang perlu kita lakukan adalah melakukan itu namanya pengambilan data tadi, sehingga apa yang perlu kita berikan, apa yang perlu kita putuskan itu betul-betul sesuai dengan harapan kita. Iya.
Bagus sekali. Jadi memang di sini data fakta-fakta itu sangat Betul penting sekali, sekali ya. ya Pak ya. Kemudian mungkin banyak sekali hal-hal atau ini tantangan dalam pengambilan keputusan di 5 ITK ini yang Bapak hadapi kira-kira apa? Yang selama ini sebenarnya banyak sekali, tetapi yang paling berat sebenarnya ketika dengan teman-teman satu lembaga, dengan satu guru, di mana tentu kita punya perasaan sebagai UB. Kadang-kadang aturannya seperti itu, tetapi bertentangan dengan yang namanya teman, kan harus kita pentingkan juga. Itu menjadi hal yang cukup berat buat saya. Itu tantangan terbesarnya karena antara perasaan, karena dengan teman-teman sendiri. Betul ya Pak sekali, ya. Tidak mungkin kita melukai perasaan teman kita, Betul. tapi kita harus Cari opsi, Iya, opsi mana yang paling baik sehingga di satu sisi tidak merasa tersakiti, tapi di sisi lain peraturan itu sendiri juga tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Iya. Kemudian apakah Bapak juga ini ada jadwal tertentu mungkin ya Pak dalam menyelesaikan kasus di 5 etika ini, atau mungkin menyelesaikannya Bapak di tempat langsung saat ada permasalahan itu, atau mungkin ada jadwalnya nanti akan diselesaikan setelah bagaimana atau kapan? Tergantung masalahnya tadi ya, tergantung masalah. Kalau memang masalah itu bisa diselesaikan saat itu juga, ya sebisa mungkin kita selesaikan saat itu juga. Tetapi kalau memang masalah itu membutuhkan analisis data dan berbagai macam identifikasi, yang membutuhkan tahapan-tahapan, membutuhkan yang semacam apa tadi disebut jadwal-jadwal, ya kita buat supaya masalah tadi bisa selesai. Jadi sesuai dengan kondisi saja. Ya. Seperti itu. Berarti sesuai ringan beratnya permasalahan. Betul, gitu ya Pak ya. ya. Kalau memang harus diselesaikan saat itu juga dan Betul. memang bisa diputuskan tanpa harus mencari-cari faktanya dulu. Bukan arti tetap harus mencari fakta, tetapi keputusan itu sendiri kalau memang bisa diputuskan hari itu berdasarkan fakta juga, tetapi bisa diselesaikan saat itu, ya kita selesaikan. Bukan berarti tidak tanpa fakta, tetap harus ada fakta, karena kalau keputusan itu hanya mengedepankan perasaan saja, ya nanti menimbulkan seperti tadi polemik-polemik tadi. Ya, seperti itu. Ya. Oh iya, ya, itu bagus sekali ya Pak ya, menjadi acuan untuk kita juga ini yang muda-muda. Kemudian mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah selama ini untuk menyelesaikan kasus atau membantu Bapak dalam penyelesaian kasus di 5 ITK seperti ini? Ada beberapa sih yang menjadi apa itu disebutkan seseorang yang menjadi faktor. Pertama itu tentu keluarga, itu menjadi penting sekali. Ketika kita membahas kan masalah ketika di lembaga, keluarga juga kadang-kadang kita libatkan, entah itu istri atau seperti itu. Yang kedua, rekan kerja itu juga perlu kita ajak untuk diskusi, sehingga masalah itu masukan-masukan dari mereka menjadi sesuatu yang kadang-kadang bisa memberikan apa ya namanya nilai plus supaya kita bisa mengambil keputusan itu, sehingga faktor internal ada, eksternal juga ada, seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan Pak Aris ini tidak mungkin bisa menyelesaikan tanpa ini ya Pak ya, tanpa ada apa orang lain ya, gitu ya. Tetap membutuhkan teman-teman untuk memberikan solusi-solusi, ya. Kemudian dicari solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan di sini. Betul sekali. Jadi sekali lagi tetap kita butuh istilahnya kerjasama, kita butuh kolaborasi dengan teman, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan tidak merugikan atau paling tidak ya jadi keputusan yang paling baik lah buat semua lembaga, seperti itu. Iya, betul sekali. Kemudian dari apa yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Aris petik dari pengalaman Pak Aris dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus di 5 ITK ini? Ya, dalam pengambilan keputusan itu sekali lagi bahwa segala sesuatu itu tidak mesti harus kita lakukan berdasarkan ego kita pribadi sebagai seorang pimpinan. Tetap kita harus mengedepankan namanya data, fakta, kemudian mencari pokok masalah. Itu menjadi hal yang selama ini saya pelajari ketika saya menjadi seorang pemimpin di lembaga SD saya ini. Itu ini yang bisa kami
Bagus sekali, terima kasih Pak Aris. Di sini juga menjadi pengalaman saya. Jika nanti kedepannya saya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah lembaga, semoga juga saya bisa mengambil keputusan yang terbaik yang bisa bermanfaat untuk semuanya Pak Aris ya. Terima kasih banyak Pak Aris. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Hebat sekali Pak Aris. Terima kasih juga sudah diwawancarai karena sama-sama berbagi apa istilahnya pengalaman lah Bu Lili, nanti supaya saya juga perlu belajar dari Bu Lili, nanti kita sama-sama kolaborasi. Mungkin ada yang saya sendiri sebagai manusia biasa mungkin untuk ilmu juga nanti bisa bertanya sama Bu Lili. Iya, terima kasih Pak Aris. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Lili ini? Iya, selamat siang Pak Kusnoko. Ya, selamat siang. Iya, di sini kedatangan saya di sini untuk bertemu Pak Kusnoko karena saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak. Angkatan berapa Bu Lili? Angkatan 7 Pak Kusnoko saya. Iya. Gimana? Ada yang bisa Pak Ros bantu? Iya, di sini saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah atau pemimpin ya Pak ya. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya sebentar nggak Bapak ya Pak apa, ya. Bu, monggo. Ini nanti akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Kusnoko ini Pak ya. Iya, untuk ini yang pertama tentunya banyak sekali di sekolah itu kasus-kasus ya Pak ya yang dihadapi oleh sekolahan. Betul sekali Bu. Iya, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara Pak Kusnoko itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau kasus bujukan moral. Betul. Jadi memang saya menjadi kepala sekolah itu sejak 2018 Bu Lili. Nah, itu kemarin itu baru setelah saya mutasi di tugas yang kedua, pertama di SDN 2 Sambong dan yang kedua di SDN 2 Temengeng. Lah pas di SDN 2 Temengeng ini kami menemukan banyak masalah Bu Lili ya, karena terkait yang Bu Lili sampaikan tadi ada dilema etika dan juga apa moral, jurujukan moral ini bingung. Ini kemarin yang saya ceritakan itu tentang guru saya yang unik. Di sisi lain wali murid itu komplain dan demo kalau sampai diajar oleh guru satu unik ini pokoknya anaknya akan dipindah ke SD lain. Nah sementara guru saya ini kan sebagai guru saya paling tidak ya saya juga harus bagaimana ya memberikan apa namanya pengarahan atau memberikan apa ya pembinaan lah supaya dia bisa berubah dan sebagainya. Nah itu contohnya itu. Nah, ini juga termasuk dilema etika ya. Di sisi lain membela guru, di sisi lain membela wali murid. Gitu. Dengan masyarakat ya Pak ya. Itu antara, contoh kasus yang tak alami ya, itu nyata. Iya, itu antara individu versus masyarakat. Masyarakat, ya, betul. Terus kemudian dari kasus-kasus tersebut, bagaimana Pak Kusnoko itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Kusnoko, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama benar atau sama-sama mengandung sebuah nilai kebajikan. Itu kemarin gini untuk itu kami juga mengidentifikasi masalah itu. Yang pertama memang apa namanya dari sisi guru ini betul-betul kami melakukan coaching bahkan itu berkali-kali dalam pembinaan ternyata memang ada yang kurang terhadap guru tersebut. Kemudian di sisi lain saya juga wawancara ke Bapak Wali Murid dan bahkan saya undang 2 kali kemauannya wali murid itu apa dan pembuktiannya apa, ternyata terbukti benar memang beliau guru yang unik itu dalam mengajar sesuai maunya dia. Bahkan anak itu tidak beristirahat sampai kelas 2 itu pulang jam 12 dan anak untuk ke belakang aja tidak bunyi. Pokoknya juga harus menyelesaikan tugasnya itu tak amati sampai menulis di papan tulis banyak tanpa memperdulikan menjelaskan dan sebagainya. Pokoknya kalau tidak selesai tidak boleh
Nah ini di masyarakat akhirnya saya panggil, kemudian saya ke pembinaan, ternyata tidak bisa diulang-ulang. Akhirnya saya punya atasan, saya berlapor bersurat. Alhamdulillah ternyata keputusannya dari dinas mensurvei dan membuktikan laporan saya, dan alhamdulillah meng-cross check dari baik guru maupun dari wali murid juga diwawancara, dan alhamdulillah ada solusinya Bu. Jadi tidak dipertahankan menjadi guru di situ dan akhirnya dimutasi. Mau tidak mau di Limatika harus ambil keputusan, daripada nanti seluruh siswa kelas 2 pindah di sekolah lain nggak punya kelas, bisa dapat DPK error, lebih baik satu guru ini memang betul-betul pembinaannya sudah tidak bisa. Gitu Bu ya. Iya, jadi itu sudah melalui langkah-langkah atau prosedur itu tadi ya Pak ya, sudah sesuai dengan langkah dan prosedur dan sampai laporannya sampai ke dinas kabupaten. Iya, dan bahkan dari dinas berkunjung ke sini untuk cross check laporan saya dan kenyataannya benar. Benar, berarti sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kusnoko anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Pertama, pokoknya kita identifikasi masalah itu, kemudian kita juga bisa mengambil sumber lain, jadi sumber lain yang terkait dengan masalah itu, jadi betul-betul akurat. Jadi selain dari sumber lain juga dari yang bersangkutan itu tadi, saja komunikasi ternyata yang tidak nyambung, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak, dan juga mungkin ada unik, ada kelainan dan sebagainya. Nah ini dari situ, dari bukti-bukti yang ada, dari pendekatan, dari indikator-indikator yang sudah nampak, sehingga bisa mengambil keputusan, wah ini saya harus laporan ini. Karena kalau dibiarkan, ini bisa kelas 2 pindah semua, tidak punya murid malah ya Pak. Iya. Kemudian dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika tersebut, terutama kasus guru yang unik ini tadi, ada tidak itu Pak tantangannya dalam pengambilan keputusan tadi ya? Betul sekali Bu, tantangannya adalah kita harus juga bentrok dengan keluarga si korban yang menjadi korban, artinya keluarga dari guru tadi yang unik, karena ini kita usulkan untuk mutasi. Karena apa? Mereka tidak tahu menahu bahwa ternyata keluarganya adalah seperti itu. Jadi maunya dia itu pokoknya tetap dibina Pak Bos, jangan sampai diusulkan mutasi. Terus saya buka wawasan, ini sudah membina bolak-balik, ternyata tidak ada perubahan. Dan bahkan dari keluarga guru yang unik itu pengen cross check bener nggak cara ngulangnya DE itu ya, dicek, dilihat. Saya tunjukkan ternyata anak-anak begitu mau diajar dia sudah menangis ketakutan. Bahkan anak dia yang nyeletuk, yang dulu kelas 2 sekarang kelas 4, saya dulu sempat dilempar sepatu Pak, sempat ditata meja dan sebagainya. Wah ini termasuk kekerasan yang belum keungkap barangkali. Jadi itu tadi. Iya, tantangannya dari keluarga guru yang unik tadi ya Pak ya. Itu tidak terima istilahnya. Tidak terima dengan keputusan yang diambil dari sekolah karena akan dipindah tugaskan, usulkan mutasi gitu. Ya. Akhirnya keluarganya ingin mencari ini ya celah-celah supaya menjatuhkan, tapi kompak seluruh warga, Pak Bos kalau nanti dilaporkan polisi dan sebagainya, kami warga sekolah seluruhnya siap mendukung. Dari wali murid masyarakat, karena terus terang Bu Lili, begitu guru itu keluar, itu yang guru TK, wali murid TK itu senang, sudah keluar besok tak sekolahkan di situ. Kemudian yang kelas 1 alhamdulillah sampai yang kelas 2 sudah tidak guru itu. Terus yang lainnya semangat, begitu juga dengan guru yang lain. Itu kan karena menjadi apa ya, beban sosial, dan artinya Mary gitu loh, ngajar sampai bahkan dia itu begitu masuk langsung di kelas tidak ada komunikasi baik sama kepala sekolah maupun teman-teman. Bahkan meminta tanda tangan saya aja malah siswa disuruh bawa berkasnya ke saya. Terus di samping itu pernah Pak Kus supervisi kelas, ketika saya supervisi baru minta tanda tangan. Wah ini kan etikanya juga tidak bisa. Jadi komunikasi dengan sesama manusia pun tidak ada. Jadi memang kayak menjadi apa ya istilahnya itu menjadi apa beban atau PR, mungkin kasus yang sebelumnya dibiarkan saja, tapi dengan saya kalau seperti ini kasihan dengan anak-anak, hanya karena satu guru korbannya anak
berapa tahun dia akan ingat gitu. Iya benar sekali Pak. Kemudian dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut mungkin Pak Kusnoko itu menjadwalkan kira-kira pengambilan keputusan itu kapan atau langsung menyelesaikannya di tempat itu langsung. Oh ya, terkait dengan identifikasi masalahnya beda-beda begini. Kalau masalahnya ringan, kalau masalahnya seperti ini kan kategorinya ini betul-betul harus bertahap. Artinya kita jadwalkan pembinaan dulu, pembinaan pertama, pembinaan kedua, kemudian jajak pendapat dengan wali murid yang pertama. Itu wali murid datang terus saya rayu guru yang unik. Wes Mbak, jadi saya jelas meyakinkan ke wali murid kelas 2 ini, Bu Pak, saya siap mengajar, saya siap berubah, yakinkan wali murid itu nanti wes tidak ada masalah. Ternyata guru tidak Pak, dia beranggapan yang salah muridnya, saya tidak salah. Jadi anggapannya itu kayak di luar orang biasa-biasa gitu loh, semaunya sendiri. Jadi betul-betul tidak langsung saya selesaikan di tempat karena masalahnya kategori ini rumit dan berat. Jadi harus ada tahap-tahap baik, tahap undang wali murid dan juga bahkan undang wali muridnya sampai 2 kali. Dan akhirnya sudah nggak bisa ditoleransi, langsung laporan. Iya, jadi kalau tinggal masalahnya ya Pak ya, pengambilan keputusan. Kalau masalahnya memang ringan dan harus segera diputuskan saat itu juga bisa langsung dan tidak perlu tahapan tertentu. Tapi kalau memang seperti masalah yang guru unik tadi, memang butuh tahapan-tahapan dan prosedurnya sangat panjang ya Pak ya. Harus ada bukti juga dari memang cara mengajarnya. Iya. Dan harus prosedur sampai ke dinas juga tadi ya Pak. Bersurat. Iya. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor tertentu yang membantu atau memudahkan dari pengambilan keputusan dari kasus-kasus D5 etika yang Pak Kusnoko ambil selama ini? Tentunya karena ini warga sekolah, tentunya komunikasi dengan warga sekolah lainnya, Bu Lilik. Jadi artinya walaupun saya suka punya keputusan, tapi itu pun saya pertimbangkan dengan warga sekolah yang lain, maksudnya dengan rekan guru dan juga dengan komite. Nah itu memang semua memberi masukan. Itu sudah PR sejak lama Pak Kus. Setiap dulu diajukan oleh kepala sekolah selalu tidak ditanggapi. Dan kemarin saya komunikasi sama kepala sekolah yang sebelumnya karena dia tidak definitif hanya mampu. Itu dia tanggapannya malah gini. Alah tidak bisa didengarkan. Wes engko rakyat lerem dhewe. Wah, nah ini nggak bisa ini kalau dibiarkan terus kan kasihan anak-anak. Anak-anak kan jadi korban hanya gara-gara guru unik tadi. Betul sekali ya Pak ya. Memang kita dalam menyelesaikan sebuah kasus itu kita tidak ada beberapa yang tidak bisa kita putuskan sendiri ya Pak ya. Meskipun sebagai seorang pemimpin tetap harus berkolaborasi dengan warga sekolah juga komite dan stakeholder di situ ya Pak ya. Iya, bagus sekali ini Pak Kusnoko. Kemudian dari apa yang sudah Bapak Kusnoko sampaikan ini tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Kusnoko petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Betul sekali. Jadi gini Bu Lilik, pelajaran yang bisa kita petik, kita sebagai pemimpin pembelajaran itu harus siap menghadapi berbagai masalah, baik masalah kecil maupun besar. Tidak hanya masalah guru yang unik, kemarin juga ada masalah tawuran anak-anak, orang tuanya tidak terima. Sampai saya kumpulkan juga, di detik itu harus damai, kalau tidak saya keluarkan. Itu juga alot, akhirnya semuanya saling memaafkan dan clear di situ. Itu kalau kasus itu. Nah kasus yang saya ceritakan tadi, pengalamannya adalah bagaimana ini wawasan untuk bapak ibu guru yang lain di dalam mengajar sesuai tupoksinya itu harus bisa-bisa menjaga memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Jangan sampai pelayanan pendidikan itu menjadi buruk sehingga wali murid tidak terima. Sehingga contohnya tadi, jadi itu supaya untuk kaca benggala ke teman-teman guru yang lain. Jadi di dalam bekerja harus betul-betul sungguh-sungguh sesuai tugas dan fungsinya supaya tidak didemo seperti guru yang unik tadi. Nah pembelajaran untuk teman-teman itu untuk saya semakin lebih bersemangat, artinya semakin banyak masalah, jadi semakin kita bisa menyelesaikannya dengan baik, itu menjadi pelajaran yang berharga. Karena masalah itu pada dasarnya adalah teman hidup kita. Jadi kalau orang tidak punya masalah itu, wah itu bukan orang berarti. Karena semuanya pasti ada masalah. Dan katanya peribahasanya kalau semakin tinggi pohonnya, angin yang menerpa semakin kencang. Begitu juga jabatan kita semakin tinggi, banyak masalah yang harus kita hadapi dan dihindari.
hadapi dan selesaikan. Itu Bu Lili ya. Ya, bagus sekali Pak. Jadi dengan semakin banyaknya kasus permasalahan yang dihadapi di sebuah sekolah itu akan semakin membuat kita menjadi Kuat, semangat dan memutuskan itu semakin tahu bagaimana cara memutuskan. Tentunya dengan langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dan pengambilan keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Kusnoko atas waktunya, pengalamannya dalam berbagi tentang penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini. Semoga kami suatu saat nanti juga bisa mencontoh ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kusnoko. Pesan Pak Kus, semangat. Jenengan sudah masuk calon guru penggerak angkatan 7, tinggal selangkah lagi. Hilang C-nya, semoga sampai benar-benar menjadi guru penggerak. Jadi karena program nasional, program prioritas, dan program ini tidak main-main, tentunya dikaji oleh profesor-profesor yang handal. Pokoknya tetap semangat, ikuti tugas-tugasnya. Kalau memang harus seperti ini ya dilaksanakan. Oke, Bu Lili. Terima kasih banyak Pak Kusnoko. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.